Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Doa dan harapan saya pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu semua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, senantiasa di dalam perlindungan dan rahmat Tuhan. Pada kesempatan hari ini, Selasa tanggal 5 April tahun 2022 ini, saya mau membagikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dari Mazmur 95 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ayatnya cukup banyak, jadi saya tidak akan bacakan kepada kita secara menyeluruh, tapi saya akan sampaikan secara perlahan-lahan tentang renungan firman Tuhan ini untuk kita dengarkan dan simak serta kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, firman Tuhan dalam Mazmur 95 ini diberikan judul Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Waktu saya melihat judul ini, saya membaca ayat 1 dan sampai ayat yang ke-7, saya menemukan di sana tentang ajakan, perintah, dan alasan mengapa kita harus menghormati Tuhan, mengapa kita disuruh atau diperintahkan mentaati Tuhan. Ajakannya adalah dikatakan dalam ayat pertama, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Marilah kita menghadap wajahnya. Marilah kita bersorak-sorai baginya dengan mazmur. Itu adalah bentuk ajakan dan juga dituliskan juga dalam bentuk perintah dalam ayat yang ke-6. Dikatakan masuklah, marilah kita sujud menyembahnya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi artinya ajakan dan perintah Tuhan melalui ayat ini sebagai bentuk hormat dan taat kita kepada Tuhan, yaitu memuji, menyembah, merendahkan diri kita, bersujud menyembah Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, meninggikan Tuhan dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan menunjukkan sikap hormat dan taat kita kepada Tuhan. Sedangkan alasannya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa kita harus menghormati Tuhan, mengapa harus taat kepada Tuhan, mengapa kita harus bersorak-sorai menghadap wajahnya dan menyembah Dia dalam mazmur dengan berlutut di hadapannya. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat kelima dituliskan bahwa Tuhan itu Allah yang besar. Tuhan itu adalah Raja yang mengatasi segala Allah, Raja yang besar. Bagian bumi dan juga seluruh alam semesta ini ada di tangannya, dan Dia memiliki semua alam semesta ini, dan ini adalah ciptaannya. Dan dikatakan kita pun ciptaan Tuhan, jadi seharusnya menunjukkan sikap hormat dan taat kita kepada Tuhan. Itulah yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 95 ayat yang ke-7 ini. Nah, melalui ayat ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mendapatkan pelajaran yang penting atau hal yang menjadi perintah Tuhan kepada kita. Tentunya Bapak Ibu dikasih Tuhan dikatakan diperintahkan untuk menghormati Tuhan dengan cara yang sudah ditentukan oleh Tuhan, dengan alasan yang sudah dijelaskan oleh Tuhan. Caranya itu tadi seperti saya katakan, bersorak-sorai bagi Tuhan, menyanyikan mazmur, menghadap wajahnya, sujud menyembah Tuhan, berlutut. Itu artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mau meninggikan Tuhan, Tuhan itu tidak bisa ditinggikan lagi karena Dia sudah maha tinggi. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita merendahkan diri, sujud menyembah. Misalnya begini, menguduskan Tuhan. Mana bisa kita menguduskan Tuhan? Dia sudah maha kudus. Berarti kalau kita menguduskan Tuhan, caranya adalah kita yang menguduskan hidup kita. Menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan, artinya kita yang merendahkan diri kita, yaitu sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha tinggi itu. Dan yang tidak kalah penting lagi, kita diperintahkan untuk melakukan itu dengan alasan yang jelas. Karena kita ini adalah miliknya, milik Tuhan yang adalah untuk Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu saya melihat ayat ini, saya juga melihat pelajaran yang penting. Pelajarannya adalah supaya kita melakukan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan dengan didasari oleh sikap
hormat dan taat kepada Tuhan. Hal ini sangat penting Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena saya melihat, memperhatikan, kalau tidak berhati-hati, ibadah yang dilakukan pun bisa menjadi ibadah yang hanya formalitas belaka. Berdoa secara formalitas doang, baca firman Tuhan hanya formalitas, menyembah atau menyanyi hanya sebagai formalitas. Tapi Tuhan mau, kalau itu menjadi cara kita untuk menghormati dan menaati Tuhan, maka Tuhan mau semua pujian, penyembahan, hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dilakukan dan didasari oleh sikap hormat dan taat kepada Tuhan. Bukan terpaksa, tapi dengan sikap hormat. Bahkan saya katakan dengan sikap hati yang mencintai Tuhan. Kadang-kadang jujur saja kita menghadapi dan melakukan pekerjaan kita begitu serius, tapi untuk beribadah kepada Tuhan sepertinya bermain-main, asal-asalan, bercandaan. Waktu kita berdoa juga berdoa singkat dan buru-buru. Rasanya doanya tuh cepat-cepat. Baca Alkitabnya juga ingin cepat-cepat selesai. Ibadah pun ingin cepat-cepat selesai. Iya kan? Kan ada yang begitu. Ibadah kalau nonton di bioskop aja, waduh, kalau sudah selesai, aduh udah selesai ya. Kan begitu ya. Padahal sudah nonton sampai 2-3 jam. Udah selesai ternyata. Rasanya ingin lebih lama lagi. Tapi ibadah, wah, kadang-kadang ada orang, kok lama banget sih? Masih merasa kelamaan. Iya kan? Apalagi saat-saat mendengar khotbah misalnya ya. Waduh, gelisah duduk. Waduh, tempat duduknya pun rasanya panas, saudara. Bentar-bentar keluar misalnya ke luar ruangan dan pergi ke toilet gitu. Duduk di luar baru masuk lagi sebentar, rasanya khotbahnya kok lama banget sih. Sebenarnya saya mau sampaikan itu semua terjadi karena sikap hormat dan ketaatan kepada Tuhan sudah merosot. Itu sebabnya pagi hari ini saya juga, waktu saya melihat firman Tuhan ini, saya juga bertanya kepada diri saya, bagaimana dengan diri saya? Sikap hormat saya kepada Tuhan bagaimana? Sikap taat saya kepada Tuhan bagaimana? Dan mohon izin Bapak Ibu, saya juga menanyakan kepada Bapak Ibu, apakah hari ini Bapak Ibu, saya mohon izin saya bertanya nih, punya sikap hormat yang taat kepada Tuhan yang masih kokoh atau makin memudar? Seperti saya katakan tadi, misalnya ya ibadah juga asal-asalan, baca firman Tuhan juga asal-asalan, ya berdoa juga hanya sekedar seperti kewajiban, bukan dengan cinta kasih kepada Tuhan. Dan saya coba melihat, ya tentunya berdasarkan firman Tuhan ini, saya coba selidiki sikap hormat dan taat kepada Tuhan dan cinta kepada Tuhan berdasarkan cara kita disuruh untuk menghormati dan mentaati Tuhan. Bagaimana sikap dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Bagaimana sikap dan kerinduan terhadap Tuhan, mencari wajah Tuhan? Adakah waktu, adakah kesempatan, adakah hati yang rindu untuk berjumpa dengan Dia? Atau sudah semakin memudar? Misalnya contoh, karena sibuk sekali memikirkan pergumulan, memikirkan kebutuhan keluarga, kebutuhan keuangan, akhirnya nggak ada lagi waktu sempat untuk menghadap wajah Tuhan. Saya beritahu, tunjukkan sikap hormat dan taat kita kepada Tuhan dengan selalu mencari wajah-Nya. Mari kita senantiasa menjaga cinta kita kepada Tuhan. Karena kalau saya yakin, kalau seseorang mencintai Tuhan, dia akan menghormati dan mentaati Tuhan. Kalau seseorang mencintai Tuhan, maka dia selalu punya waktu berjumpa dengan Tuhan. Dia selalu mengatur waktu untuk mengalami persekutuan, perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, lihat saja orang yang jatuh cinta. Kalau cintanya masih ada, dia selalu punya waktu kan untuk berjumpa dengan kekasihnya. Jangankan untuk berjumpa, dengar suaranya pun dia selalu, waduh, senang dan cari waktu, dengan berbagai alasan. Seperti zaman sekarang, ya mungkin telepon gitu ya. Halo, lagi di mana nih? Lagi makan ya. Udah tidur apa belum? Waduh, sebenarnya bukan mau tanya makan atau sudah tidur. Dia mau bertanya seperti itu, adalah karena ingin mendengar suaranya. Iya kan? Kalau misalkan seorang bapak yang misalkan lagi bekerja, kadang telepon istrinya, "Mama, lagi ngapain? Lagi masak apa?" Sebenarnya tujuannya adalah ingin mendengar suaranya. Karena apa? Karena cintanya membara. Tapi kalau cintanya tidak ada dan tidak ada sikap hormat dan respek, waduh, gak mau ketemu seseorang deh. Apalagi orang itu bisa menjengkelkan terus, mau ketemu dia lagi, gitu. Dan saya percaya juga kalau orang yang tetap menjaga sikap hormat dan sikap taatnya kepada Tuhan, hatinya mencintai Tuhan, dia juga akan senantiasa memberikan waktunya untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan,
pada kesempatan ini saya mengajak semua kita, saya pribadi juga, membangun dirilah untuk semakin bertumbuh dalam menghormati dan menaati Tuhan. Bertumbuh dalam sikap hati yang menghormati dan menaati Tuhan. Dan mungkin ada alasan mengapa semakin berkurang di dalam waktu-waktu bersama dengan Tuhan, semakin berkurang kualitas bersama dengan Tuhan dalam doa dan bersama. Mungkin ada alasan, tapi saya beritahu, jangan ucapkan alasan itu, tapi lakukanlah alasan, buatlah alasan untuk terus semakin menghormati dan mentaati Tuhan dan terus mencintai Tuhan. Dan saya mau juga katakan kembali, lakukan semuanya, pujian, penyembahan kita, persekutuan dengan Tuhan, yaitu sikap membangun atau menghadap wajah Tuhan karena kita cinta kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar mengejar berkatnya, bukan, tapi karena kita juga mencintai Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita mentaati Tuhan. Dan saya percaya orang yang mencintai Tuhan, orang yang menghormati dan menaati Tuhan, itu akan menyukakan hatinya. Dan saya yakin dia pasti memberi yang terbaik, memberikan perhatian yang terbaik, memberikan berkat yang terbaik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini sekali lagi sampaikan, mari membangun diri untuk terus menghormati dan mentaati Tuhan. Dan saya mengajak kita berdoa pagi hari ini, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, supaya terus menjadi pribadi yang hormat dan taat kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan semua yang kita kerjakan, semua yang kita perbuat, semuanya itu kita lakukan juga di dalam sikap hati yang hormat dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajari kami pagi hari ini supaya tetap hormat dan taat kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah, Engkau adalah pencipta kami. Kami adalah kawanan dombamu, kami adalah milikmu. Kepadamu kami serahkan penghormatan kami, kepadamu kami nyatakan kami taat kepadamu. Itulah sebabnya ya Tuhan, tuntun kami supaya dalam segala apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami kerjakan dengan sikap yang hormat dan taat kepada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan juga tolong mereka supaya mengambil komitmen. Kami semua mengambil keputusan, komitmen untuk terus hormat dan taat kepada Tuhan di dalam hari-hari yang kami lalui, hari-hari yang tidak mudah, hari-hari yang tidak gampang. Tapi kami tahu ya Tuhan, orang yang taat dan hormat kepada Tuhan ada dalam perhatian Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan podcast ini. Di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun mereka berada ya Tuhan, hati yang taat, hati yang hormat kepada Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan. Dan Tuhan tolong yang sakit jamah dan sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan dalam pergumulan usaha pekerjaan. Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu, kami yakin bahwa orang yang menghormati Tuhan, mentaati Tuhan, ada di dalam kehendak Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Dan saya percaya berkat yang terbaik dari Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di pagi hari ini. Sekali lagi kami sambut hari ini, tanggal 5 April tahun 2022 ini. Berkat-Mu dicurahkan di dalam kehidupan kami yang hormat dan taat kepadamu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita hari ini. Saya berharap Bapak Ibu terus mengalami kebaikan dan rahmat Tuhan, karena kita menjadi pribadi-pribadi yang hormat dan taat kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh aktivitas yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika Bapak Ibu mengalami pergumulan-pergumulan, Bapak Ibu jangan sungkan, jangan segan, kirimkan melalui nomor WA di podcast ini. Kita akan dukung dan kita doakan segala pergumulan-pergumulan Bapak Ibu. Dan juga jika Bapak Ibu mengalami berkat-berkat Tuhan melalui renungan-renungan yang kita lakukan di setiap hari, Bapak Ibu bisa menuliskan komentar di dalam kolom komentar, supaya setiap saudara-saudara kita juga yang melihat komentar Bapak Ibu, mereka diberkati melalui tulisan-tulisan yang Bapak Ibu tuliskan. Dan jangan lupa juga bahwa podcast ini adalah podcast gratis. Itulah sebabnya kirimkanlah kepada saudara-saudara kita yang mungkin dalam pergumulan, atau sahabat-sahabat yang kita kenal, supaya mereka juga bisa mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan dan doa-doa yang kita naikkan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, demikian renungan kita dan doa kita pagi hari ini. Sekali lagi salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas.
dan tetap lakukan seluruh aktivitas kita dengan sikap yang hormat dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.